Hai guys, gue Bagus Kenawan. Kali ini gue bakal ngejelasin apa sih itu overclocking. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. Overclocking merupakan sebuah metode atau teknik untuk menjalankan komponen PC dengan kecepatan yang lebih tinggi dari standar pabriknya. Untuk contohnya, perbandingan yang sudah di overclock dan yang belum di overclock seperti berikut. Tapi overclocking juga memiliki efek samping, yaitu membuat laptop atau PC kalian lebih panas dari biasanya. Dan overclock ini bisa kalian terapkan pada CPU, GPU, dan juga RAM. Nah, untuk cara melakukan overclocking akan dicontohkan oleh teman saya, yaitu Muzaki. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya melakukan overclocking pada laptop. Pertama, kita pastikan dulu CPU-nya mampu untuk overclock. Kita lihat dulu jenis CPU-nya. Banyak cara sebenarnya ya, tapi sini saya pakai Task Manager. Nah, di bagian performance kita bisa melihat CPU yang digunakan. Di sini saya pakai i5 generasi 11. Base clock-nya 2,7. Lambat ya sebenarnya untuk 5 generasi 11. Kenapa begitu? Karena seri H ini memang dibuat untuk mengandalkan overclocking-nya. Nah, sekarang kita cek di lamannya. Kita buka browser aja sama seriesnya. 5 generasi 11. Ya, sini lambat. Bagian atas ini bagian laman resminya Intel. Bisa kita searching, kita surfing dalamnya. Di sini saya sudah buka. Ada di bagian CPU specification. Nih ya, base clock-nya tadi ini 2,7. Ini kalau powernya di limit 2,2. Tapi bisa overclocking, max turbonya sampai 4,5. Di sini baru kerasa i5-nya ya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana caranya melakukan overclocking, di sini kita akan coba dulu selambat apa sih tanpa overclocking. Di sini kita pakai menggunakan Red Dead Redemption 2. Sudah dibuka supaya cepat loadingnya. Di sini bisa dilihat speednya yang sedang berlangsung. Kalau dilihat dari performanya patah-patah ya. Padahal ini baru jalan doang, baru lari. Speednya cuma sampai kisaran 1 GHz doang. Padahal base clock-nya 2,7 karena masih ketolong sama GPU-nya sih. Bukan overclocking di laptop itu mudah, karena overclock itu butuh banyak daya. Jadi sebenarnya cukup dicas saja. Ya, speednya sudah mulai naik kan. Tapi dalam kondisi tertentu driver Anda melimit powernya meskipun dalam keadaan tercas. Jadi coba cara ini. Kalau speed Anda belum naik juga, itu mungkin karena ada driver yang membatasi powernya. Ada berbagai macam software yang mengatur power limit. Di sini saya pakai Armoury Crate. Ya, di sini masih silent. Coba misalkan belum langsung naik kecepatannya, atur ke turbo. Di sini bisa lihat frekuensinya, temperatur sama fan speednya. Karena kalau overclock butuh banyak daya, lebih panas, jadi butuh putaran kipas yang lebih banyak juga. Bisa juga menggunakan NVIDIA Inspector atau apapun itu software yang mengatur power limit. Power limitnya dinaikkan. Sekarang kita coba
bagaimana performa setelah overclocking. Ya, sekarang kita coba bagaimana performa setelah overclocking. Ini dari speednya juga sudah kelihatan naik ya. Kita coba. Gerakannya juga lebih smooth. Meskipun katanya overclocknya bisa sampai 4,5, di sini cuma sampai 3 komaan atau 4 tadi nyentuh ya. Karena masih ketolong di GPU-nya. Jadi nggak perlu mengeluarkan semua kemampuannya dia. Sudah lebih mulus. Sini bahkan sampai naik kuda juga sudah cepat, lebih halus ya. Ya, itu dia. Meskipun begitu, overclocking juga punya efek samping. Jadi perhatikan hal berikut ini. Iya, terdengar bukan? Suara kipasnya menjadi berisik karena CPU-nya menjadi panas, sehingga butuh pendingin yang lebih baik. Saran saya, penempatan laptopnya harus baik, jangan menutupi posisi kipasnya. Dan sebaiknya sih di meja. Kalau terpaksa harus di kasur, coba Anda beri ruang pada bagian kipasnya supaya sirkulasinya lebih lancar dan laptop Anda bisa bekerja dengan lebih optimal. Nah, itu tadi video penjelasan apa sih itu overclocking dan cara overclocking. Jadi gimana guys? Gampang bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. So, thanks for watching. See you!